semua bersyukur sebab karena kebaikan Tuhan, amin. Kita boleh ada bersama dengan keluarga kita boleh ada di dalam rumah kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh sama-sama mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang telah menebus kita. Sehingga kita boleh menyadari bahwa setiap kehidupan kita itu berharga di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, mari saya undang untuk kita semua boleh bersatu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Bapa, ke dalam hadirat-Mu kami datang Tuhan Yesus. Kami datang dengan merendahkan hati kami. Kami datang dengan merendahkan diri kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan Yesus? Sehingga Engkau memandang kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sebab Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami yang seharusnya mati oleh karena maut Tuhan. Tapi kami boleh beroleh kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, bentuklah setiap hati kami. Jadikanlah kami bejana yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami mau katakan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terimalah pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari katakan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ini kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Yes Lord, kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah segenap pujian kami, segenap penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya itulah kerinduan kami Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kuasa, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk memberikan kita kuasa, untuk boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kuasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, dari Raja mulia menaklukkan musuh,
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami mau terus menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menjadi murid yang dengar-dengaran Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid yang taat Tuhan. Kami mau terus belajar. Kami mau terus Tuhan mengikuti panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami tidak perlu takut. Sebab Engkau beserta dengan kami. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Sebab Kau bersamaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan, ku tidak takut. Sebab Kau bersamaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yes Lord, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti
bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, mari kita satukan hati terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan dan kasih setiamu yang selalu menyertai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan semua itu adalah merupakan kemurahan-Mu. Dan kami ucap syukur pada siang hari ini kami bisa tetap beribadah walaupun secara online. Kita masih bisa memuji, menyembah Engkau. Kami bisa merasakan hadirat-Mu yang menyertai kami. Ya Tuhan, bahkan kami bisa mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena berbicaralah
kepada hamba-Mu, lewat mulut lidah hamba-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia, semuanya akan bertumbuh menjadi benih yang hidup, benih yang berakar, benih yang terus bertumbuh, dan akan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom jemaat terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang melakukan kehendak Bapa, saudara. Dan kita ambil ayatnya di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, keselamatan orang percaya tidak berhenti sampai pada orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saja. Namun setelah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan kita percaya juga kita sudah diangkat sebagai anaknya, kita harus mau dimuridkan. Katakan dimuridkan. Ya. Setelah kita mau dimuridkan, untuk apa? Supaya kita juga mau didewasakan. Katakan didewasakan. Dan terlebih lagi, sehingga kita akan dapat bertumbuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan bertumbuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita baca ayatnya di Matius 7 ayat 21-23. Ini yang ayat dibacakan oleh gembala pembina kita pada minggu ketiga bulan yang lalu, dan beliau mengingatkan terus akan pentingnya ya dalam hal melakukan kehendak Bapa. Karena itu adalah satu syarat yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita baca dulu Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, nah, saudara, mungkin sebagian besar jemaat selama ini mendengar ayat ini merasa tenang-tenang saja, karena mereka berpikir ayat ini kayaknya ditujukan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, kaliber orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, yang bisa mengadakan mujizat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan bisa bernubuat. Kalau bernubuat cespleng, itu nubuatannya jitu gitu. Ya. Tapi saudara jangan lupa, itu ayat 22-nya emang betul saudara. Tapi ayat 21-nya dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Berarti setiap orang berseru kepada Tuhan termasuk dalam kategori ayat-ayat ini. Yang setuju katakan amin. Yaitu jemaat Tuhan dan kita semua sebagai hamba Tuhan termasuk di dalamnya. Haleluya. Saya tahu mungkin saudara agak nggak setuju kali, tapi ya kita belajar ya saudara. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, gembala kita mengingatkan kepada kita, ayo melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Seperti Daud, ya, pada waktu mudanya Daud juga melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ya, Daud dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah. Ya, itu salah satu hal yang luar biasa yang Daud kerjakan, nah, saudara. Ya, karena itu menurut adalah satu syarat sebagai yang masuk dalam kerajaan surga, saudara, melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya lebih prefer menggunakan bukan kata syarat, tapi saya prefer lebih menggunakan kata tolak ukur, saudara. Ya, tolak ukur di dalam Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya, ya. Mungkin begini saudara,
saudara percaya Yesus, kita bisa percaya Yesus dan kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan kita bisa mengaku menyebut nama Bapak pada Tuhan Yesus. Tapi apakah bagian Tuhan? Tuhan juga pasti harus ingin melihat toh. Ya, kalau kita setiap hari berseru nama Bapak, nah kehidupan kita apakah yang kita jalanin apakah betul-betul sebagai kehidupan seorang anak yang melakukan kehendak Bapa? Ya, sedangkan Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, anak mau melakukan kehendak Bapa. Yang mengerti kata amin. Amin. Anak harus melakukan kehendak Bapa. Anak harus memuliakan nama Bapa. Nah, apakah kehidupan sehari-hari kita melakukan hal-hal seperti itu? Nah, itu bagian Tuhan yang menilai, bagian Tuhan yang menetapkan. Ada tolak ukur yang Tuhan tetapkan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, analoginya seperti misalnya anak saya, ini misalnya contoh. Anak saya, ya, kalau saya kasih arahan atau saya memberikan satu perintah, ya, kasih arahan anak dan tidak mau nurut gitu. Tapi tetangga yang memberikan satu kata, satu perintah, satu arahan kepada dia, dia nurut. Nah, kira-kira saya sebagai seorang papa pasti berpikir dalam pikir, ini anakku atau anak tetangga? Ya. Begitu pula Tuhan. Ya, kalau kita berseru setiap hari berdoa, berseru nama Tuhan, seharusnya dalam kehidupan sehari-hari ada satu standar yang kita hidupi, yaitu kita mau terbuka untuk melakukan kehendak Bapa. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, tolak ukur yang Tuhan pakai itu tidak sama dengan tolak ukur daripada manusia yang tetapkan, saudara. Yang manusia yang lihat, yang pakai, saudara. Manusia biasanya, tolak ukur yang manusia pakai biasanya melihat hasil dari perbuatan, misalnya hasil dari sebuah prestasi, ya, misalnya apa yang sudah dikerjakan, ya, hasilnya spektakuler, ya, itu yang biasa menurut cara pandang manusia yang nilai seperti itu, ya, atau berapa banyak dia sudah korbankan, ya, dia sudah melayani Tuhan begitu luar biasa, mungkin sudah mengorbankan banyak, baik harta, baik dan sebagainya, ya, atau pokoknya kerja keras dia. Nah, itu biasanya yang dipakai standar untuk sebagai satu tolak ukur bagi manusia melihat hasil luarnya seperti itu. Tapi yang tolak ukur yang Tuhan pakai itu jauh lebih lagi, yaitu Tuhan bukan hanya melihat hasil yang di luar saja, tapi Tuhan juga melihat yang di dalam hati, niatan hati, motivasi hati. Itu yang menjadi tolak ukur yang Tuhan lihat. Oleh sebab itu, dikatakan yang ayat kedua-duanya, saudara, ya, ada banyak, ya, orang-orang yang bisa bernubuat bagi nama Tuhan, yang mengusir setan dari nama Tuhan, yang mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ya, itu kaliber memang orang-orang yang berkarunia dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka awalnya adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga Tuhan mengurapi mereka, memberkati mereka dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Namun setelah mereka berhasil dalam pelayanan, mulai banyak dikenal orang, mulai banyak pengikutnya, ya, gerejanya tambah besar, saudara. Bahkan ada tim pelayanannya yang luar biasa, yang terdiri dari banyak orang kaya. Maaf, saya bukan menyinggung, ya, tapi ini saya hanya mengingatkan saja. Banyak orang kaya dan mereka mendukung hamba Tuhan tersebut dan membuat satu sistem. Ada sistem yang dibuat, sehingga ketika siapa yang mau mengundang hamba Tuhan itu harus ada titik-titiknya. Harus ada fasilitasnya. Kalau tidak, sorry. Nah, tanpa sadar apa yang dilakukan oleh bawahannya si hamba Tuhan, atau hamba Tuhan itu mungkin nggak sadar, tapi sesungguhnya itu membuat satu pergeseran hati yang ada dalam hati hamba Tuhan itu. Hati-hati, saudara.
Dan ini bisa juga terjadi dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Hati kita, walaupun kita merasa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan kita merasa kita, hasil upaya kita sudah lumayan di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah menjaga hati kita yang ada di dalam diri kita, tanpa sadar, ketika ada pujian, ketika ada sesuatu yang dari luar itu, hati kita bisa mudah bergeser, saudara. Motivasi kita sudah menjadi yang lain, bukan lagi pure untuk melayani Tuhan 100%. Segala sesuatu melakukan untuk Tuhan 100%, tapi untuk ada sebagian untuk diri kita sendiri, untuk keakuan kita, untuk kelompok kita. Dan itu yang ditegur oleh Tuhan, ini yang diingatkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, bahkan Tuhan katakan, enyahlah, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Artinya apa? Tuhan muak kepada kita, kepada orang-orang yang sudah berubah, bergeser, mengalami perubahan, walaupun kita mungkin tanpa sadar. Ini suatu peringatan yang keras, ya, buat kita semua. Ya, pagi hari ini kita belajar untuk introspeksi, ya, kita belajar untuk mengevaluasi diri, ya. Tema introspeksi dan evaluasi diri itu minggu kemarin dibagikan oleh Pak Gamaliel. Nah, saudara, saya berikan contoh aja di di Alkitab, ya, saudara. Di Perjanjian Lama, saudara pasti tahu tentang Saul dan Daud, ya. Kalau kita lihat Saul, saudara, ya, Saul itu ditinggal oleh Allah Bapa, ditinggal oleh Allahnya, ya. Tadinya Saul diurapi, tapi kemudian Allah marah, murka, ditinggal, ya. Pengurapannya istilahnya ya nggak diberkati lagi, ya, saudara. Kenapa? Gara-gara itu waktu bangsa Israel mau berperang, ya, bangsa Israel harusnya diurapi oleh Nabi Samuel, namun karena mungkin Samuel macet di tengah jalan atau gimana gitu, nggak datang. Akibatnya bangsa Israel itu udah nggak sabaran, dan dia mendesak Saul untuk yang menggantikan posisi Nabi Samuel untuk mengurapi mereka. Nah, di dalam keadaan terjepit itu, ya mungkin ada dua hal. Yang pertama, Saul takut sama rakyatnya, atau yang kedua, mungkin juga dalam hati Saul timbul suatu kesombongan. Gua kan sudah jadi raja, kenapa harus bergantung kepada Nabi Samuel? Gua juga bisa mengurapi rakyatku. Nah, tanpa sadar, ketika Saul mengambil alih fungsi Nabi Samuel, Saul sudah jatuh dalam dosa di mata Tuhan, sudah kehilangan Tuhan. Nah, kita lihat Daud, ya, kalau tolak ukur manusia, dosa Saul itu nggak begitu besar, saudara. Mungkin sekarang banyak kita yang tanpa sadar kita juga melakukan hal itu. Dibandingkan dengan Daud, Daud betul-betul melakukan perzinahan. Dan bukan hanya perzinahan, dia merancangkan siasat yang licik, yang jahat terhadap anak buahnya yang setia, yang bela dia mati-matian di medan perang. Dia ambil istrinya, dia tempatkan itu suaminya sengaja di paling depan medan perang supaya mati, sengaja dimatiin itu. Wah, itu kalau menurut tolak ukur manusia itu keji banget. Coba saudara, menurut pandang saudara, mana yang lebih jahat antara Saul dan Daud? Pasti saudara bilang Daud lebih jahat. Tapi tolak ukur Tuhan beda, saudara. Justru Saul yang tidak diampuni, Daud yang diampuni. Memang dalam hal ini, Saul waktu ditegur Nabi Samuel, Saul tidak ada pertobatan. Tapi ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud langsung bertobat. Tapi lepas dari semuanya itu, Tuhan melihat dalam hati mereka masing-masing. Yang mengerti katakan amin.
Walaupun Daud sempat jatuh, tapi hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Setuju saudara? Dan dia langsung bertobat. Nah, kita lihat lagi Petrus, saudara. Petrus waktu Tuhan Yesus disalibkan, Petrus mengikuti waktu Tuhan Yesus disiksa. Petrus itu mengikuti, satu-satunya murid yang mengikuti Yesus, penyiksaan Yesus. Tapi waktu dikenali oleh orang-orang Israel, kamu kan itu pengikutnya. Petrus sampai nolak Yesus berapa kali? 3 kali. Ya, kalau dalam zaman sekarang kita bilang Petrus ini murtad, tidak diampuni. Itu tolak ukur manusia, saudara. Saya tidak bilang berarti nanti kalau ada zaman penganiayaan, saudara boleh menyangkal iman dan saudara pasti diampuni. Tidak loh saudara, ini beda kasus saudara. Saya hanya berikan contoh ini. Ya, jangan salah artikan apa yang saya bagikan ini, saudara. Ya. Nah, namun kita lihat Petrus ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus menyesal dan Petrus bertobat, Petrus dipulihkan. Amin. Bahkan kita lihat Petrus pada waktu setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak takut di penjara lagi. Dia tidak kabur dari penjara. Malah malaikat yang membawa dia kabur dari penjara, saudara. Bahkan sampai akhirnya Petrus itu ditangkap dan dihukum salib. Dan Petrus mengatakan, aku tidak layak seperti Tuhan Yesus yang disalib. Kalau mau salibkan aku, kepalaku harus ke bawah, kakiku yang harus ke atas. Itu menunjukkan hati Petrus sesungguhnya. Amin. Nah, saudara, itu oleh karena itu tolak ukur yang kita pakai dengan tolak ukur yang Tuhan pakai itu jauh berbeda, saudara. Tuhan melihat bukan dari hasil perbuatan kita, pengorbanan kita, hasil seberapa kerja keras kita sebetulnya, saudara. Ya emang itu Tuhan juga lihat, pastilah. Tapi Tuhan jauh melihat lebih dalam lagi. Niatan, motivasi hati kita. Apakah kita betul-betul melakukan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita melakukan semua itu ada alasannya untuk diri kita juga. Ada keinginan untuk diri kita juga. Untuk memperkaya diri. Untuk membuat diri kita supaya dipuji orang. Hati-hati saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita sendiri nggak sadar, saudara. Karena lingkungan yang membuat kita bisa seperti itu. Hanya orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh setiap hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Baru bisa menjaga hati seperti itu, saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Nah, saudara. Oleh karena itu, kita belajar hari ini apa saja yang menjadi kehendak Tuhan secara umum, ya. Saya bagikan bukan secara kalau dibagikan secara luas itu banyak, nggak keburu waktunya, saudara. Ya secara umum saja, ya. Ada orang dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu, misalnya menjadi seorang pengabar Injil misionaris, begitu ya. Ada yang rela meninggalkan jabatannya, posisinya, dan lebih ke tempat ke pelosok. Ada, itu panggilan yang secara khusus, ya, kehendak Tuhan yang secara khusus. Tapi ini yang saya bagikan hanya 2 poin, secara basically dan secara yang paling mendasar juga secara paling umum, ya saudara. Yaitu yang secara umum. Yang pertama, ya, kehendak Tuhan atas setiap orang percaya, atas diri kita. Yang pertama, ya, Tuhan menghendaki kita berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Yang pertama, kehendak Tuhan untuk kita lakukan adalah berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Katakan, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Amin, saudara. Ya. Berakar itu pada waktu, kalau nggak salah, 2 bulan yang lalu, ya, saya masih memberikan suatu gambaran, ya, di rumah saya itu ada tanaman yang di tepi kolam, masih ingat ya, akarnya itu, ya, walaupun saya tinggal kurang lebih hampir 1 bulan, tapi waktu saya pulang saya lihat ternyata hijau, masih segar. Sedangkan yang di agak jauh dari kolam
udah ada yang layu, ada yang mati seperti itu. Dan waktu saya bongkar ternyata itu ada akarnya yang terus merambat, walaupun dia merambat ada dinding-dinding yang dari ajian itu seharusnya keras, itu harusnya nggak bisa dia tembus, tapi karena ada retakan-retakan, ternyata ada akar yang bisa nembus ke sana. Nah, itu menggambarkan mereka mengerti akan sumber mata air ya. Mereka ingin mencari di mana yang ada airnya. Begitu mereka ketemu sumber mata air itu, wah mereka sudah tidak takut lagi kekeringan terik panas matahari, walaupun nggak ada yang nyiramin, mereka tetap hidup segar seperti itu. Nah, seperti keadaan seperti itulah, spirit semangat seperti itulah yang harus ada, yang harus kita miliki. Ya, saudara dan saya miliki ya. Walaupun kita harus menancapkan, merambatkan akar rohani kita di dalam Tuhan, yaitu apa saudara? Bukan hanya berdoa saja, tapi juga merenungkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Juga dalam kehidupan sehari-hari, mata hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Itu artinya berakar di dalam Tuhan. Ketika kita connect dengan Tuhan, sesungguhnya pertumbuhan itu baru bisa terjadi. Yang mengerti katakan amin. Ya, adalah artinya berakar di dalam Tuhan, artinya berakar di dalam firman-Nya, yaitu melekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, tandanya apa Pak kalau kita sudah melekat dengan Tuhan? Ya, tandanya yaitu ketika kita menerima setiap hari, kalau kita menerima firman Tuhan, ada satu gairah, ada satu semangat, ada satu hati yang berkobar-kobar. Rasanya kita betul-betul haus dan lapar akan Tuhan. Nah, itu tandanya. Itu berarti tanah hati kita itu tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur, yang selalu siap untuk ditanam oleh firman Tuhan, benih firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin, ya. Namun kalau saudara dapati, nggak terasa apa-apa tuh, ya. Dengar firman juga rasanya kok nggak ada sesuatu yang membuat kita itu bergejolak, bergairah. Kalau seperti itu keadaan kondisi hati kita, jangan-jangan hati kita ini sudah mulai berbatu-batuan. Artinya hati kita penuh ada konflik batin, kekecewaan, ya, kepahitan. Itu adalah salah satu gambaran tanah hati yang sudah berbatu-batu. Mungkin juga ada semak durinya. Ya, semak duri kita terima firman senang, tapi ada keinginan dunia yang belum tertanggulangi. Nah, itu menghimpit sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh, saudara. Dan lebih parah lagi, mungkin kondisi tanah hati kita sudah ada di pinggir jalan. Apa maksudnya? Dengar firman, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak pernah tertanam dalam hati, tertancap dalam hati. Nah, itu kondisi tanah hati yang sudah ada di pinggir jalan. Itu bahaya, saudara. Oleh karena itu, kalau kita menyadari hal-hal ini masih ada dalam hidup kita, ayo bertobat dan kita sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Sediakan waktu yang khusus buat Tuhan, sembah Dia, banyak renungkan firman Tuhan. Kembali minta hati ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, selama kita connect dengan Tuhan dengan benar, maka pertumbuhan rohani kita akan sehat. Ya, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Tapi kalau kita masih sebagian kejatuhan, yang merasa connect dengan, tapi sebagian juga masih mengejar hal yang duniawi, perkara-perkara yang duniawi, maka pertumbuhan kerohanian kita ini juga akan mengalami naik turun, pasang surut, saudara. Ya, kadang-kadang on, kadang-kadang down, ya, up down begitu, saudara. Nah, akhirnya buah kehidupan kita itu juga ada buahnya, tapi buahnya asam manis, saudara. Kadang-kadang manis, kadang-kadang asam, saudara. Ya, artinya kurang berdampak dan banyak yang menjadi batu sandungan. Nah, itu adalah tanda-tanda untuk kita bisa melihat ya di dalam kehidupan kita bagaimana pertumbuhan rohani. Kalau kita masih menjadi batu sandungan, berarti tanah hati ini belum baik, berarti kita belum melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, masa pandemi ini, saudara, adalah kesempatan untuk kita terus belajar untuk berbagi kasih, saudara.
Ya, banyak mereka yang terkena COVID, yang mengalami musibah, banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ya. Banyak yang juga di PHK, kekurangan secara materi. Ya. Mungkin saudara katakan, ya kita sekarang juga lagi kekurangan nih. Ya, saya pun juga lagi minus. Ya, bisnis saya pun juga lagi keadaan minus. Tapi kita belajar tetap memberi. Amin. Apalagi yang masa ini masih surplus, puji Tuhan. Artinya Anda harus lebih memberkati. Ya, saya nggak paksa saudara, tapi itu seharusnya yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara, yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki? Yaitu memberitakan Injil dan bersaksi dan memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Ya, ini dua hal yang sangat basic banget saudara. Ya, yang pertama, saudara harus belajar berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dengan saudara melakukan hal yang pertama, maka hal yang kedua akan lebih efektif. Ya, yaitu memberitakan Injil, bersaksi, dan memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Ya, amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Amanat agung jelas untuk kita itu pergi memberitakan Injil, yang memenangkan bersaksi dan memenangkan jiwa. Tapi kalau saudara tidak berakar dan tidak bertumbuh di dalam firman-Nya, apa yang saudara saksikan itu sebetulnya bukanlah sesuatu buah yang matang, saudara. Kenapa? Ya, ini justru banyak orang yang tidak pernah mau belajar firman Tuhan, ya, jadi orang Kristen, percaya Yesus, jadi anaknya, tapi tidak mau belajar ngambil saat teduh, tidak mau belajar baca firman, ya, apalagi merenungkan firman Tuhan. Tidak pernah sama sekali. Tapi kalau disuruh menginjil, waduh. Kenapa? Takut. Karena kalau tidak beritakan Injil, tidak masuk surga. Katanya seperti itu. Jadi dia pikirnya rajin memberitakan Injil supaya masuk surga. Salah, saudara. Saudara memberitakan Injil, ya, memenangkan jiwa, bukan supaya saudara masuk surga. Saudara melakukan kehendak Tuhan bukan supaya masuk surga. Tapi kita harus melakukan hal itu, memberitakan Injil, bersaksi, dan memenangkan jiwa, karena kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, rela mati untuk kita supaya kita ditebus dan kita didamaikan oleh Allah Bapa, dan kita bisa diampuni dosa-dosa kita sehingga kita bisa mengalami Tuhan dan masuk ke surga, mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Oleh karena itu sebagai anaknya, ya, bukti sebagai anaknya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyaksikan Bapak kita itu, kebaikan Bapak kita kepada yang lain, kasih Bapak kita kepada yang lain dari perbuatan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, seringkali kita hanya ngotot memberitakan Injil, tapi dari dalam kehidupan kita sesungguhnya tidak ada perubahan hidup. Ada akhirnya orang yang kita menangkan melihat diri kita seperti itu, mereka kecewa. Ya, bahkan diri kita sesungguhnya tidak lebih baik daripada dia sebelum terima Yesus. Akhirnya mereka pun juga kecewa sama Tuhan. Itu yang namanya buah yang belum matang. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, jadi sebelum pandemi, ya, beberapa tahun yang lalu saya ikut tur bersama-sama kakak saya. Ya, ada salah satu teman kakak saya itu, wah, dia rupanya emang jiwa penginjil. Wah, dia cerita di bus, wah, saya sudah memenangkan 10 jiwa, kalau nggak salah 8 atau 10 jiwa. Wah, termasuk itu yang duduk di depan saya, itu yang saya menangkan. Nah, keren, saudara. Saya dalam berpikir, aduh, saya jauh dibandingkan dia, ya.
dia 8-10, si keren saudara. Tapi saudara, terus dia bicara begini, dia cerita begini, kalian harus memberitakan Injil. Ya ini seperti biasanya yang dipakai dalam bahasa penginjil sih. Nanti kalau masuk surga, Tuhan tanya tuh, sudah berapa jiwa yang dimenangkan? Nah, biasa kan penginjil kan bicara itu supaya kita didorong kita untuk menginjil. Nah, saya nggak tahu apakah Tuhan benar akan tanya hal itu. Tapi yang satu hal yang saya mau tekankan, penginjilan memenangkan jiwa itu adalah memang bagian kita. Namun yang betul-betul membuat seseorang mau buka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan kekuatan kita, sama sekali bukan kepandaian kita dalam hal berbicara, tapi itu semua Roh Kudus yang mengerti. Katakan amin. Ya, saya juga waktu memberitakan Injil bersaksi buat keluarga saya itu udah ngomong pakai liur berbusa, tidak terima Tuhan juga, ya, tidak buka hati. Tapi pada waktu yang bukan saya ngerti, tiba-tiba mereka ya terima Yesus begitu saja, mau dibaptis gitu. Nah, dan disitulah saya memahami bahwa sebetulnya kita ini nggak bisa, bagian kita hanya memberitakan Injil, tapi untuk memenangkan jiwa itu sebetulnya itu juga adalah bagian Roh Kudus. Ya, ada yang menabur, ada yang menuai, ya, Roh Kudus bekerja. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan memegahkan diri kita. Ya, jangan memegahkan diri kita, aku sudah menangkan berapa Injil, aku sudah memenangkan berapa jiwa. Ya. Hati-hati, itu Tuhan melihat hati, bukan Tuhan melihat hasil yang di luar. Tapi hati kita, tapi kehidupan kita itu harus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan supaya kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, memberitakan kabar baiknya, dan memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Dua hal ini, ayo, ya, bukan sesuatu yang sulit, tapi harus kita rela, harus kita, hidup kita ini harus kita taburkan, ya, sebagai satu benih di tangan Tuhan untuk supaya kita dapat dipakai oleh Dia. Ya, benih ini supaya bertumbuh, dipakai oleh Dia, berguna untuk kerajaannya, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, jangan lupa terus, ayo, bagikan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang pernah kita alami, yang pernah saudara alami, ya, dan terlebih lagi kehidupan kita harus benar di hadapan Tuhan. Hati kita, motivasi hati kita ini harus selaras dengan keinginan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita introspeksi diri. Kita telah mendengar firman Tuhan, dan biarlah kita melihat ke dalam diri kita, apakah selama ini hati kita telah bergeser daripada Tuhan. Kita minta ampun terlebih dahulu sebelum memasuki perjamuan ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, ya Tuhan, yang mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami selalu memiliki hati yang selalu melekat kepadamu, selalu, Tuhan, hati ini tertuju kepadamu. Oleh karena itu, Bapa, ampuni setiap kami, segala kesalahan kami, dosa-dosa kami. Mungkin Tuhan, kami sudah memiliki motivasi yang lain tanpa kami sadari, atau memiliki keinginan-keinginan diri kami sendiri, ya Tuhan Yesus, yang begitu kuat, yang menguasai hidup kami. Ampuni kami semua, Tuhan. Kami mau, Tuhan, hati ini benar-benar tulus di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami, ya Aba, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan ini. Bapa, kami juga telah persiapkan air, anggur atau anggur yang melambangkan kuasa darah-Mu yang kudus, dan juga roti, dan juga biskuit yang kami siapkan, kami materaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang melambangkan tubuh-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semuanya
masuk dalam perjamuan ini dengan sikap hati yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pengorbananmu atas kayu salib untuk kami Tuhan. Supaya kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara saya akan membacakan firman Tuhan, saudara tinggal mengaminkan saja. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Dia begitu baik. Dia begitu mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Biar terus Kau dapati hidup kami. Terus mengalami perubahan demi perubahan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Allah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan umat-Mu, kehidupan kami semua Tuhan. Untuk kami betul-betul dapat Engkau pakai menjadi alat-Mu yang terus dapat memuliakan nama-Mu, yang terus dapat bersaksi menyampaikan kabar baik-Mu Tuhan. Dan Kau dapati hati kami terus tulus di hadapan-Mu. Ya Aba, ya Tuhan Yesus, Engkau baik, dan segala pujian syukur hanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kalau kami masih boleh berkumpul bersatu hati di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Walaupun kami secara online Tuhan, aku percaya Bapa dengan kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Buat hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan untuk terus kami Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman itu tertanam kuat dalam roh hati kami ya Bapa. Pribadi lepas pribadi Tuhan yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kepala sidang kami Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan, Engkau singkapkan isi hati-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat para pemimpin kami ini Tuhan dalam Pantai Kosta yang ketiga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bawa Tuhan doa untuk gembala kami Pak Fedi Halim serta wakilnya Tuhan
Kau sertai, Kau jagai mereka ya Tuhan Yesus, dalam mengalahkan kami Tuhan di GPI Gen Garden ini Tuhan, semakin hari semakin berkenan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, tangan-Mu masih ada rencana untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Presiden Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Tuhan, aparat keamanan ya Tuhan Yesus, juga dalam menangani pandemi yang saat ini masih ada ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat kami semua sudah boleh melayani Tuhan, terutama untuk WL, pemusik, semuanya Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan Yesus, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.